Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca lafal basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk materi hari ini adalah kita akan masuk ke mata kuliah akuntansi keuangan atau akuntansi kombinasi bisnis yang merangkum bab 4 dan bab 5 yang berkaitan dengan kertas kerja laporan keuangan konsolidasi secara lengkap. Dan untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan materinya sama seperti yang ada di buku. Namun untuk penjelasan video pembelajaran kali ini mohon diperhatikan karena logika dan alur proses yang ada di buku itu saya kira belum mencakup secara lengkap sehingga pada video pembelajaran ini akan saya buat menjadi lebih lengkap dan prosesnya adalah step by step. Dan langsung saja kita mulai. Dan untuk materinya ini bisa dilihat di buku halaman 149, yaitu konsolidasi saat setelah akuisisi 100% kepemilikan yang dibeli pada nilai buku. Nah, untuk materi yang saya berikan hari ini adalah sama seperti yang ada di buku dan nanti diberikan penjelasannya ya. Oke, di sini disebutkan neraca PT Induk dan PT Anak 1 Januari X1 ya, ini tahun pertama ya, 1 Januari X1 sesaat sebelum penggabungan adalah ini. Namun diperhatikan ya, untuk materinya ini itu nanti ketika masuk dalam ujian yang saya beri tanda merah ya, dan saya blok hitam ini nanti akan ditutup ya. Karena nanti ini investasi saham PT Anak itu nanti Anda mahasiswa menghitung sendiri, kemudian pendapatan di PT Anak 50.000 ini menghitung sendiri. Jadi ini nanti akan saya kosongi atau saya blok. Termasuk juga total debit dan kreditnya ini akan saya blok. Jadi ini penjelasan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah soalnya ya. Pada tanggal 1 Januari 2001 tahun pertama ya, PT Induk membeli semua saham. Membeli semua saham berarti membeli 100% saham PT Anak pada nilai buku yang mendasarinya sebesar 300.000. Ini pada nilai buku ya, berarti ini diasumsikan nilai buku itu sama dengan nilai wajarnya ya. Pada saat itu PT Anak mempunyai saham biasa sebesar 200 saham biasa beredar 200.000 dan saldo laba sebesar 100.000. Oke, berarti tahap pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat jurnal pembelian. PT Induk membeli semua saham sebesar 300.000 berarti artinya di sini membeli 100%. Dengan nilai wajar PT Anak sama dengan nilai bukunya ya. Jurnalnya adalah untuk jurnal yang pertama karena membeli saham, ingat ya kalau membeli saham itu artinya akunnya adalah investasi PT Anak 300.000, kreditnya adalah karena tidak diketahui membelinya itu dengan utang, dengan menerbitkan saham atau apa, kita asumsikan membelinya dengan tunai. 300.000 dan jangan lupa diberi keterangan. Berarti ini kalau dalam ujian ini poinnya utuh, satu utuh ya. Membuat akun yang benar dan angka serta memberi keterangan kalau di situ ada hitungan ya kita mencantumkan hitungannya. Jurnal pertama sudah selesai.
Kemudian yang kedua apa? Tahap kedua itu adalah menghitung total selisih. Karena intinya nanti akan menghitung goodwill ya. Total selisih adalah cost of investment atau biaya perolehan investasi, besarnya berapa? Lihat di jurnal pertama, total pembelian sahamnya, investasinya 300.000, berarti nanti di sini 300.000. Kemudian nilai buku dari net asset sebenarnya. Nilai buku dari net asset, yaitu bisa dihitung dari total aset dikurangi dengan kewajiban atau likuiditasnya, atau sama juga nilai buku net aset itu adalah ekuitas. Nilai buku net aset itu adalah dihitung dari nilai buku dari aset dikurangi nilai buku dari utang-utang atau kewajiban liabilitasnya, sama dengan ekuitas, yaitu saham biasa PT Anak berapa? 200.000. Saham PT Anak di sini, saham biasa PT Anak 200.000, saldo laba PT Anak 100.000 ya. Berarti di sini saham biasa PT Anak 200.000, saldo laba PT Anak 100.000, dan agionya adalah 0 ya. Kadang-kadang diketahui juga agionya, sehingga totalnya adalah 300.000. Ini merupakan kepemilikan ya. Kepemilikan dari PT Induk itu berapa? 300 ekuitas ya, kepemilikan ekuitas itu ya. Kemudian dikalikan prosentase kepemilikannya ya. Ekuitasnya 300, kepemilikannya 100%, sehingga jumlah nilai buku net aset yang dimiliki oleh PT Induk di PT Anak 300.000, sehingga total selisihnya 0. Nah, nanti di soal pasti tidak seperti ini ya, ini lebih mudah ya. Karena ini 0. Berikutnya apa? Tahap berikutnya yaitu menghitung goodwill. Yaitu dengan diagram seperti ini, cost of investment, kemudian nilai wajar net asset, dan nilai buku net asset. Masing-masing nilainya adalah cost of investment itu 300.000 ya. Kemudian nilai buku net aset diambilkan dari sini ya, nilai buku net aset itu ya. Ini nilai buku net aset 300 diambilkan dari situ. Kemudian nilai wajar net aset diasumsikan ya. Tadi bahwa nilai buku sama dengan nilai wajar diasumsikan karena tidak ada keterangan selisih. Sehingga nilai wajar net aset sama dengan nilai buku 300. Sehingga goodwill-nya adalah selisih ya, goodwill selisih cost of investment dengan nilai wajar net aset 0, selisih asetnya adalah selisih dari nilai wajar net aset dan nilai buku net aset juga 0. Total selisihnya otomatis 0, ini sama ya, total selisih dengan total selisih di sini. Itu penghitungan goodwill. Tahap berikutnya apa? Menghitung selisih aset ini ya, menghitung selisih aset ini termasuk juga menghitung depresiasi atau amortisasi kalau ada. Berarti kita buat tabel depresiasi amortisasi. Penghitungan depresiasi amortisasi ini adalah berdasarkan nilai buku aset PT Anak pada saat akuisisi ya. Dan diasumsikan di sini tidak ada perbedaan nilai buku dan nilai wajar ya. Sehingga di sini ya persediaan piutang, bangunan, tanah, utang dan seterusnya itu kita anggap tidak ada perbedaan sehingga selisih 100% itu adalah 0. Kenapa di sini 100% ya? Karena kepemilikannya 100% ya. Sehingga selisihnya 0,000. Umur ekonomi juga tidak diketahui ya, tidak ada informasi 0 semua.
Depresiasi amortisasi juga tidak ada. Tapi ingat ya, kalau persediaan piutang tanah itu tidak ada depresiasinya. Sehingga goodwill juga nol, sehingga totalnya jadi nol. Sehingga total selisih aset nol itu sama dengan di sini total, maaf di sini total selisih aset. Kalau di sini kepemilikannya kurang dari 100%, ya nanti setelah selisih 100% ditulis selisih berapa persen itu. Berikutnya apa? Setelah menghitung di sini, kemudian kita akan memasukkan ya data PT anak ke dalam lembar kertas kerja laporan konsolidasi, kertas kerja laporan keuangan konsolidasi keseluruhannya. Yang ini bisa Anda lihat formatnya di buku halaman 149. Ya, oke, ini agak lama ya karena mahasiswa diminta untuk mengisi lembar kolom-kolom ini ya. Jadi berdasarkan data yang ada di sini ya, yang ada di sini, kemudian dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam format yang ada di kertas kerja laporan keuangan konsolidasi ya. Yang urutannya jelas beda karena apa? Yang bagian pertama paling atas itu kita sebut sebagai laporan keuangan laba rugi. Makanya di sini ada penjualan dan ada biaya-biayanya. Bagian kedua di sini adalah laporan perubahan ekuitas. Dan bagian ketiga di sini adalah laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Oke, kita masukkan yang pertama itu bukan induk, tapi yang pertama kita masukkan adalah anak. Kenapa? Karena nanti hasil dari kinerja PT anak itu nanti dikirim ke PT induk. Oke, di sini penjualan 200.000, pendapatan PT anak jelas tidak ada, sehingga total kreditnya adalah 200.000, HPP 115.000, ditambah penyusutan dan amortisasi 20.000, ditambah dengan beban-beban lain 15.000, sehingga total debitnya adalah 150.000. Selisih antara kredit dan debit di sini adalah laba bersih PT anak 50.000. Nah, ini kita tandai ya. Laba PT anak ini penting, kita catat, kita tandai. Kemudian 50.000 ini yang PT anak ini kemudian ditransfer, ingat ya, dimasukkan ke bawahnya yaitu laba bersih di bawah ya. Jadi setelah laba bersih dari laporan laba rugi kemudian hasilnya dimasukkan ke laporan perubahan ekuitas, pas di sini laba bersih. Saldo laba ini per 1 Januari ya. Di sini per 1 Januari 100.000 ditambah laba bersih 50.000 yang ada di atasnya tadi, sehingga jumlahnya adalah 150.000. Kemudian dikurangi dengan dividen yang dibayarkan ya. Dividen yang dibayarkan ini sesuai dengan data itu 30.000. Sehingga 150 dikurangi 30.000, 120.000. Dan diingat juga bahwa dividen ini harus ditandai karena ini nanti jadi data awal. Jadi data penghitungan berikutnya ya. Oke, saldo labanya 31 Desember ya. Kalau di sini saldo laba 1 Januari, kalau di sini saldo laba 31 Desember ya. Akhir tahun 120.000. Dan 120.000 ini dimasukkan ke bawah saldo laba dari atas. Oke, berikutnya kas
Hitung 75.000, piutang usaha 50.000, persediaan 75.000, tanah 40.000, bangunan dan peralatan 600.000, investasi masih nol sehingga jumlahnya 840.000. Ini total debit. Dijumlahkan juga yang kreditnya yaitu akumulasi depresiasi 320.000, utang usaha 100.000, utang obligasi 100.000, saham biasa 200.000, dan saldo laba dari yang di atas 120.000, sehingga jumlahnya sama ya, 840 debit dan 840 total kredit. Itu pengisian kolom PT anak. Ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Yaitu ada laba bersih 50.000 dan dividen yang dibagi 30.000. Ini kemudian kita masukkan di penghitungan berikutnya ya. Hasil pengisian kertas kerja kolom PT anak itu menghasilkan kesimpulan pendapatan bersih PT anak adalah berapa? Dari sini ya. Ya, dari sini 50.000 dan dividen PT anak ini berapa? Yang tadi sudah saya tandai, yaitu 30.000 ya. Nih. Oke, 30.000. Dari sini kemudian kita membuat jurnal ya. Kita membuat jurnal. Ini sudah ya. Kemudian kita membuat jurnal. Ya, membuat jurnal yaitu bahwa ada pendapatan bersih PT anak 50.000. Berarti jurnal kedua ini metode ekuitas ya, seperti di bab 2 ya, sama seperti di bab 2 yaitu mencatat pendapatan PT anak 50.000 kali kepemilikannya 100%, sehingga debitnya adalah investasi PT anak, kreditnya adalah pendapatan PT anak besarnya 50.000. Berikutnya mencatat pembagian dividen ya, yaitu mencatat jurnal yang ketiga, mencatat pembagian dividen PT anak berapa jumlahnya 30.000 kali 100%. Sehingga jurnalnya adalah akun debitnya adalah kas dan akun kreditnya adalah investasi PT anak 30.000. Oke, itu tahap ya untuk melakukan penjurnalan berdasarkan metode ekuitas pada bab 2. Dan berikutnya kita akan melakukan ya seperti posting ya, yaitu membuat saldo investasi dan pendapatan PT anak. Membuat saldo akun yaitu atau buku besar saldo investasi PT anak dan saldo akun pendapatan PT anak. Kita buat dengan seperti di pengantar akuntansi, modelnya untuk posting itu model T itu ya, investasi PT anak dan pendapatan PT anak. Ya. Berdasarkan ya, ayat jurnal yang pertama ada investasi debit 300.000 masuk di sini. 300.000 debit. Jurnal yang kedua ada tidak? Investasi ada debit 50.000. Jurnal yang kedua debit 50.000. Jurnal yang ketiga ada tidak? Oh ada ini. Investasi kredit 30.000. Berarti di sini jurnal yang ketiga ya. Investasi kredit 30.000. Ya, ini berdasarkan akun-akun investasi ya, sehingga saldonya berapa? 300 tambah 50.000 kurangi 30, 320.000. Kemudian untuk pendapatan PT anak ya, pendapatan PT anak
Jurnal 1 tidak ada, jurnal kedua ada ya, yaitu ini pendapatan PT Anak kredit 50.000. Yang nomor 3 tidak ada ya pendapatan PT Anak. Berarti pendapatan PT Anak itu hanya dari jurnal kedua kredit 50.000 sehingga saldonya 50.000. Dari hasil membuat saldo akun investasi dan pendapatan PT Anak, kemudian ini dimasukkan ke kolom PT Induk. Jadi pendapatan PT Anak 50.000 itu dimasukkan di sini. Di kolom Induk. Sedangkan investasi PT Anak 320.000 debit itu dimasukkan di sini. Investasi 320.000. Oke ya, berarti ini dalam soal ujian itu mahasiswa diminta mencari seperti ini. Berikutnya memasukkan data-data di PT Induk ya, yaitu penjualan 400.000 ditambah pendapatan PT Anak yang barusan kita hitung 50.000 sehingga kreditnya 450.000. HPP 170.000 ditambah penyusutan amortisasi 50.000 tambah beban lain 40.000 sehingga total debitnya 260.000. Laba bersih adalah selisih kredit 450.000 dikurangi debit 260.000 hasilnya laba bersih 190.000. Karena ini laba bersih maka diturunkan ke bawah di sini. Diturunkan ke bawah ini. Saldo laba 1 Januari ini kan laporan laba rugi ya. Laba rugi setelah selesai masuk ke laporan perubahan ekuitas ya. Saldo laba 1 Januari 300.000 sesuai dengan yang didata ditambah laba bersih 190.000 totalnya 490.000. Dikurangi dengan dividen berdasarkan datanya 60.000 dalam tanda kurung ya, sehingga saldo laba 31 Desember akhir tahun 430.000. Karena ini adalah saldo laba akhir tahun maka dimasukkan di bawah. Saldo laba dari yang di atas ya 430.000, kemudian diisi laporan perubahan laporan posisi keuangan yaitu kas 210.000 tambah piutang usaha 75.000, persediaan 100.000, tanah 175.000, bangunan dan peralatan 800 ya. Dan bangunan dan peralatan 800.000 ditambah investasi pada PT Anak 320.000 sehingga totalnya debitnya 1.680.000. Berikutnya di sisi pasifannya akumulasi penyusutan 450.000, utang usaha 100.000, utang obligasi 200.000, saham biasa 500.000, saldo laba dari yang di atas 430.000 sehingga jumlahnya sama dengan yang di sini 1.680.000. Dari sini kita bisa memperoleh data ya, kolom PT Induk dan kolom PT Anak itu sudah kita isi. Berikutnya apa? Ya, kita akan mengisi kolom eliminasi yang minggu kemarin kita sudah latihan ya mengisi kolom eliminasi. Caranya bagaimana? Ya, masuk sama seperti di modul atau buku bab 3, yaitu kita harus membuat jurnal eliminasi. Harus diingat ya ada berapa jenis jurnal eliminasi ya. Nah, kita masuk yang jenis yang pertama ya, membuat jurnal eliminasi yaitu mengeliminasi ekuitas dan investasi. Ya.
mengeliminasi ekuitas dan investasi. Ekuitas dan investasinya berapa ya kalau di sini ya? Investasinya 320.000. Ya, ini investasi. Ekuitasnya PT Anak berapa ini? 200 dan 120.000 sama ya, 320.000. Tetapi caranya adalah jurnal yang pertama untuk eliminasi, jurnal yang keempat ya. Jurnal yang keempat eliminasi ya. Jurnal pertama eliminasi atau jurnal keempat itu adalah mengeliminasi ekuitas pada saat pembelian saham. Pembelian sahamnya kapan? Ya, pada tanggal 1 Januari itu ya, yaitu 300.000. Berarti di sini jurnal eliminasinya adalah investasi di kredit ya, karena sebelumnya adalah investasi di debit. Ya, eliminasinya berarti investasi di kredit. Saldo untuk ekuitasnya adalah sahamnya berapa? 200.000. 200.000, saham PT Anak 200.000, dan saldo laba 1 Januari 100.000. Itu ya, berarti ekuitasnya adalah saham 200.000 dan saldo laba pada awal dulu ya 100.000. Jangan lupa diberi keterangan eliminasi ekuitas dan investasi. Investasinya yang sudah berkurang 300.000, padahal investasinya di sini berapa? 320.000, masih kurang 20.000 ya. Berarti investasi tambah lagi ya, di kredit lagi 20.000. Kemudian sebagai penyeimbangnya ya, itu apa? Yaitu pendapatan PT Anak yang dikredit ya, pendapatan PT Anak itu dikredit. Ini harus dihapus ya. Ini harus dihapus, maka harus di debit. Pendapatan PT Anak di debit 50.000. Kemudian dividennya itu juga 3, dividennya adalah mana ya? 30.000 itu juga harus dihapus. Maka jurnalnya ya, jurnal kelima untuk eliminasi pendapatan debit 50.000, kreditnya ada dividen 30.000, investasi PT Anak 20.000. Keterangannya untuk eliminasi pendapatan dan dividen PT Anak. Kemudian dari sini jurnal eliminasi yang keempat dan 5 itu kita masukkan ya. Yang pertama adalah apa di sini? Yang pertama ya, saham debit 200.000, berarti di sini saham debit jurnal yang keempat 200.000. Kemudian saldo laba debit 100.000, jurnal yang keempat. Saldo laba awal ya, saldo laba 1 Januari, jurnal keempat debit 100.000. Berikutnya jurnal yang keempat investasi PT Anak kredit 300.000. Berikutnya investasi sampai PT Anak jurnal yang keempat kredit 300.000. Itu jurnal yang keempat sudah selesai. Sekarang masuk ke jurnal yang kelima.
pendapatan PT Anak debit 50.000 ya. Jurnal yang kelima pendapatan PT Anak, jurnal yang kelima debit 50.000. Jurnal yang kelima dividen kredit 30.000. Dividen jurnal yang kelima kredit 30.000. Kemudian jurnal yang kelima investasi PT Anak kredit 20.000. Investasi PT Anak jurnal yang kelima kredit 20.000. Oke, sudah selesai ya berarti untuk jurnalnya. Sekarang kita tinggal menghitung. Nah, caranya adalah semua debit dari atas ya ke bawah atau kredit dari atas ke bawah itu dijumlahkan. Tapi harus mengikuti aturan ya, yaitu nanti setelah bagian laba rugi diturunkan ke bagian laporan perubahan ekuitas. Kalau sudah selesai masukkan hasilnya ke laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, contohnya ini ya, dijumlahkan terus, jumlahkan 50.000, jumlah, totalnya 50.000. 50.000 ini adalah laba bersih, maka harus diturunkan ke bawah, yaitu sebagai laba bersih di bawahnya. Kemudian dijumlah 100 tambah 50 tambah 150.000. 150.000 ini hasil akhir dari saldo laba 31 Desember atau hasil akhir dari bagian laporan perubahan ekuitas, maka dimasukkan ke bawah di sini. Saldo laba dari atas 150.000. Kemudian berikutnya menjumlahkan yang bagian neraca jumlah 200.000 dan 150.000 yaitu 350.000. Demikian juga dengan kreditnya jumlah nggak ada 0 ya. 0 taruh di bawahnya 0. Jumlahkan lagi jumlah 30. Berarti totalnya 30. Karena 30.000 ini adalah saldo laba 31 Desember atau akhir dari laporan perubahan ekuitas, dimasukkan ke sini. Oke, berikutnya kita jumlahkan yang asetnya ya. Nah, di jumlah 20.000, 300.000, jumlah 30.000, hasilnya adalah 350.000. Nah, ini sama antara 350.000 dan 350.000 berikutnya ya. Ini harus sama. Jadi total debit dan total kredit eliminasi harus sama. Nah, berikutnya terakhir yaitu membuat saldo atau kolom konsolidasi. Ya. Itu intinya PT induk ditambah PT anak, kemudian dieliminasi itu ditambah atau dikurangi. Ya. Contohnya ini, penjualan 400.000 tambah 200.000 ya ditambah ya Mas. Tidak ada perubahan ya tetap 600.000. Pendapatan PT anak 50.000 ditambah PT induknya 50.000, PT anaknya 0, tapi di debit berarti di minus ya, 50.000 tambah 0 minus 50.000 hasilnya 0. Setelah hasilnya 0 kita jumlahkan ke bawah, 600 tambah 0 600.000. Harga pokok penjualan 170.000 tambah 115.000 285.000. Penyusutan dan amortisasi 50.000 tambah 20.000 70.000. Beban lain 40.000 tambah 15.000 55.000. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 410.000. Laba bersih adalah selisih total kredit 600.000 dikurangi 410.000
10.000 ya. Sehingga laba bersihnya 190.000. 190 ini laba bersih sehingga harus taruh di bawahnya. Berikutnya, saldo laba 1 Januari 300.000 tambah 100.000 di minus 100.000 hasilnya 300.000. Kemudian penjualan menurun 300 tambah 190.000 hasilnya 490.000. Kemudian dividen 60.000 ditambah 30.000 di minus 30.000 ya. Hasilnya 60.000 ini sebagai minus pengurang sehingga 490 dikurangi 60.000 430.000. 430.000 ini adalah saldo laba 31 Desember sehingga harus diturunkan di bawah 430.000. Kemudian masuk ke laporan neraca kas 210.000 tambah 75.000 285.000. Piutang usaha 75.000 tambah 50.000 125.000. Persediaan 100.000 tambah 75.000 175.000. Tanah 175.000 tambah 40.000 215.000. Bangunan dan peralatan 800.000 tambah 600.000 1.400.000. Investasi PT Anak, nah ini mohon diperhatikan 320.000 tambah 0 di minus 20.000 minus 300.000 0 hasilnya. Makanya investasinya itu jadi 0. Kemudian pendapatan PT Anaknya itu jadi 0 juga ya. Kemudian akumulasi ditambahkan dulu ya di penjumlahan menurun. Kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, hasilnya 2.200.000. Akumulasi depresiasi atau penyusutan 450.000 tambah 320.000 770.000. Utang usaha 100.000 tambah 100.000 200.000. Obligasi 200.000 tambah 100.000 300.000. Saham biasa 500.000 tambah 200.000 700 ya di minus 200 500.000. Kemudian dijumlahkan akumulasi penyusutan, utang obligasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa dan saldo laba di atasnya sehingga jumlahnya sama ya 2.200.000 dan ini 2.200.000. Nah, itu adalah proses ketika membuat laporan keuangan konsolidasi secara lengkap, utuh untuk semua jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Dan semoga mahasiswa bisa memahami buku ya dengan lebih jelas berdasarkan informasi tambahan dari materi hari ini. Dan silakan dipelajari ya, terutama masalah pengisian kertas kerja. Karena ya, ke depan nanti adalah ujiannya adalah poinnya kan mengisi ini ya. Pada poinnya itu mengisi ini ya, mengisi kertas kerja. Keuangan konsolidasi. Nah ini kalau mengisinya terlambat, waktunya tidak cukup, gitu. Makanya harus latihan. Dan saya harapkan mahasiswa semuanya bisa memahami dengan lebih jelas. Dan untuk memahami lebih jelas, maka minggu depan, ya pekan depan kita akan mengadakan latihan seperti kemarin, yaitu ada penilaian untuk latihan dengan materi bab 4 atau juga bab 5 hampir sama ya. Demikian dari saya untuk materi hari ini
dan semoga mahasiswa bisa memahami lebih apa jelas. Dan marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.